Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan kesempatan kami boleh kembali membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami, terangilah hati kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar kembali bersama. Di dalam kesempatan kali ini, kita sudah melihat true knowledge. Hari ini kita akan melihat faith in Christ. Dan besok kita akan belajar lebih jauh tentang godly character. Saudara yang dikasihi Tuhan, faith in Christ. Kekristenan dikenal sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah agama. Tetapi apa sebenarnya yang menjadi esensi dari kekristenan itu? Di dalam sebuah kutipan yang seringkali menggetarkan hati saya, mengatakan kalimat seperti ini. Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Tentunya di dalam kekristenan ada ritual layaknya yang ada di dalam agama-agama, ada ajaran-ajaran. Tetapi esensi kekristenan bukan sekadar ritual, bukan sekadar agama, tetapi berpusat kepada Kristus. Dan inilah yang sama-sama akan kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar bersama di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Surat Filipi dikirim Paulus dari dalam penjara. Sebuah situasi yang harus Paulus alami karena dia memberitakan Injil, dan karena itulah dia ditangkap dan harus ada di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara itu Paulus meluapkan sukacitanya. Karena itu dalam surat yang hanya 4 pasal ini, kelihatan dengan jelas bagaimana ada sukacita yang Paulus katakan. Kurang lebih 16 kali ada kata sukacita, bersukacitalah. Menunjukkan bahwa situasi tidak menghalangi Paulus untuk bisa tetap bersukacita. Karena apa? Karena Paulus mengalami dengan nyata kehadiran Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita membaca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus sebagai seorang yang begitu memahami firman Tuhan di dalam kehidupannya sebagai orang Farisi, yang mengerti, memahami dengan jelas dan mentaati begitu banyak aturan. Tetapi Paulus bisa berkata, yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang sebenarnya Paulus maksudkan di sini? Kekristenan esensinya bukanlah apa yang kita lakukan sebagai manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi esensi kekristenan ada di dalam Kristus, akan karya yang Allah lakukan di dalam kehadiran Kristus bagi kita. Sekali lagi, keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Allah,
tetapi apa yang Allah lakukan di dalam karya Kristus bagi kita manusia. Itulah yang sangat membedakan pemahaman Paulus yang dulu dan yang sekarang setelah dia mengalami kehidupan yang baru di dalam iman percayanya kepada Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Filipi 3 ayat 8 dan 9 menyatakan demikian. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Perhatikan ayat yang ke-9. Dan betul-betul bersatu dengan Dia, hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Faith in Christ. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Faith in Jesus Christ. Kekristenan adalah berpusat kepada Kristus dan sebagai orang-orang yang percaya. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, memberikan keselamatan itu bagi kita. Inilah yang sangat penting yang Paulus sampaikan. Kalau saudara memahami ini generasi GPS, maka posisi sangat penting, saudara. Apakah di dalam dosa, itulah hidup yang lama, atau di dalam Kristus? Sehingga kita perlu memahami esensi menjadi Kristen bukan sekadar mengikuti ajaran-ajaran, bukan sekadar memahami semua pengetahuan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang true knowledge. Itu penting. Tetapi kita perlu memahaminya di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam iman kepada Yesus Kristus. Istilah di dalam Kristus merupakan istilah favorit para penulis perjanjian baru. Salah satu contohnya Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya mengatakan atau menuliskan kurang lebih 160 kali istilah di dalam Kristus, di dalam Dia. Dan ini menunjukkan kesatuan hidup orang percaya dengan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, we have faith in Christ. Itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan kerohanian kita. Faith in Christ yang akan membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan. Itulah yang kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Faith in Christ yang adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, membawa setiap kita bukan hanya berdiam diri, tetapi kerinduan untuk terus makin mengenal Allah. Paulus setelah mengatakan dia mengalami hidup di dalam Kristus yang adalah keuntungan itu. Tetapi kerinduannya sangat indah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. I want to know Christ. Pengenalan yang kita perhatikan di sini adalah pengenalan yang sekali lagi bukan sekadar informasi, bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah pengenalan yang melibatkan relasi yang mendalam, relasi yang terus-menerus, relasi yang tiada akhirnya.
Itulah yang kita nikmati di dalam hidup beriman kita. Iman kepada Kristus bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah pengalaman hidup yang di dalamnya kita semakin mengerti apa yang menjadi keselamatan itu dan kita menghidupinya di dalam keseharian kita. Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk di dalam pelayanannya. Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Apakah kerinduan yang sama juga saudara miliki? Ketika kita mengenal Dia, maka kita ingin terus-menerus menikmati relasi dengan Dia. Dan ini adalah sebuah pengenalan yang mengubahkan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Pengenalan yang membawa perubahan makin hari makin serupa dengan Kristus. Apakah saudara mengalaminya? Bukan sekadar pengenalan yang bersifat pengetahuan. Kalau ujian agama, ulangan agama kita bisa jawab seluruh kebenaran yang ditanyakan. Tetapi sebuah kehidupan yang makin hari makin mengalami transformasi serupa dengan Kristus. Keselamatan adalah anugerah dalam Yesus yang harusnya kita responi dengan terus semakin bertumbuh di dalam Dia. Perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Paulus menyatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat bahwa pengenalan akan Tuhan adalah sebuah proses yang terjadi seumur hidup. Ini adalah sebuah perjalanan rohani. Dan perjalanan rohani ini membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Paulus di dalam kerendahan hatinya menyatakan bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Bagaimana dengan kita? Tuhan yang rindu saudara dan saya terus mengalami pertumbuhan, perubahan yang terus-menerus karena pengenalan kita akan Kristus. Kiranya membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita bersyukur karena di kampus ini saudara bukan hanya belajar banyak pengetahuan, tetapi saudara boleh mengenal siapa Yesus yang di dalam iman kepadanya membawa saudara untuk terus makin bertumbuh serupa dengan Dia. Perjalanan rohani yang Tuhan sediakan bagi saudara di kampus ini juga adalah perjalanan rohani untuk semakin mengenal Yesus, semakin berubah serupa dengan Dia, menjadi murid-murid yang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Apakah saudara juga akan memberi diri melalui setiap hal yang disediakan di kampus ini? Saudara bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan, di dalam ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, tetapi saudara juga akan memberi diri dengan semua hal yang disediakan untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Iman di dalam Kristus tidak berhenti sebagai sebuah monumen, tetapi sebagai sebuah movement, pergerakan yang membawa hidup kita makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari makin hidup serupa dengan kehendak-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita
bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Ketika kami membuka hati menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menaruh iman kami kepada Engkau, ya Yesus, yang karyamu genap di kayu salib. Dan Engkau bangkit memberi kemenangan itu kepada kami. Engkau juga memberikan kehidupan iman yang terus semakin mengenal Allah, semakin bertumbuh. Dan kiranya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Itulah yang kami rindukan, kami alami juga dalam babak baru kami menempuh studi di kampus ini. Kami bukan hanya memahami begitu banyak hal secara ilmu pengetahuan, tetapi iman kami kepada Tuhan, kerinduan kami untuk mengenal Allah, kiranya boleh terus diarahkan bagi kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.